bisnis nyata, produk nyata, kerja nyata, ame hasil nyata. Sebenarnya rangkumannya itu di Melia kita bisnis nyata mesti seperti apa? Karena emang bisnis nyata itu ya mesti begitu. Promosi berapa persen, distributor berapa persen, kan jelas gitu. Yang namanya bisnis nyata artinya kan produk dong. Ya nggak, Bib? Produknya itu sesuai nggak, Bib, apa yang nanti akan bakal Anda dapetin gitu loh. Ya, ini pelajaran buat kita ya, afiliator ya. Harus mengerti. Makanya kan abang kita, Abang Syukur, selalu mengajarkan bagaimana jangan menjadi leader dan afiliator yang kopong. Yang kopong. Bib Said. Gimana, Kofici, sehat. Ni hao. Ni hao. Alan ya, Bib. Ni hao. Sehat. Kofici makin ganteng aja nih, makin keren. Alhamdulillah, Makin puji ganteng, Tuhan. makin Bib Said makin cerah. Aduh, Kayaknya bisa. ada something nih yang buat Iyalah, cerahnya. skincare premium. Iya. Cocok. Jadi hari ini, Bib, kita mau bincang santai, Bib. Obrolan bisnis mengenai affiliator. Oke. Jadi apa nih kok temanya kok? Oke, Bib. Jadi tema kita hari ini, Bib, ada beberapa tema. Ya. Bisnis nyata, produk nyata, Ya. kerja nyata, ame hasil nyata, Bib. Ya. Nah, ini yang mau kita bincangkan nih, Bib. Itu temanya. Iyalah. Mantap. Jelas. Yang mau Anda tanya itu, Bib, mengenai bisnis nyata. Kalau menurut Bib Said sendiri, bisnis nyata ini, Bib, sebenarnya rangkumannya itu di Melia kita bisnis nyata mesti seperti apa? Nah, ini yang mau harus clear. Jadi ini bisnis nyata. Pertama, untuk kita menjadi afiliator. Berarti kan bisnis ini ketika kita menjadi afiliator. Menjadi afiliator ini hanya dengan membeli produk berkualitas. Beli produk. Ya. Produk premium sehingga tidak ada yang dirugikan sama sekali, betul ya. Tetapi dengan kita membeli produk yang premium tersebut, otomatis kita punya bisnis. Dengan sendirinya langsung punya bisnis? Yes. Koko pasti tahu dah, kan keluarganya kan konvensional nih, betul kan? Biasanya kan kalau konvensional, misalnya Koko jual handphone lah. Iya, benar. Aku kan beli handphone ke Koko, hanya jadi konsumen. Betul, jelas. Tapi kalau misalnya di afiliator Melia, aku beli handphone, otomatis aku juga punya bisnis afiliator dan distributor yang Koko punya. Langsung otomatis. Tanpa ini, Bib, tanpa embel-embel, Bib. Tanpa embel-embel. Jadi dia beli produk, dia belanja, langsung jadi member, otomatis dia jadi affiliator Melia. Betul. Dan dia punya bisnisnya langsung. Iya. Kalau skemanya itu kan konsumen, ada afiliator, betul ya. Terus atasnya kan ada toko, ada distributor sampai pabrik. Betul. Kalau kesimpulannya ya untuk orang awam itu adalah ketika kita belanja atau beli produk, otomatis kita punya bisnis dan keuntungan iklan atau keuntungan promosi itu peluangnya buat kita. Langsung. Bahkan keuntungan dari para distributor tersebut itu juga buat kita. Tunggu, Bib. Jadi maksud keuntungan distributor itu di affiliator Melia langsung buat sang affiliator. Iya, peluangnya itu. Iya, betul. Kan Koko kan keluarganya kan distributor semua nih. Ada lah, Bib, ada lah. Oke. Untuk dapat harus bisnis, Bib. Jadi untuk mendapatkan komisi atau cuan distributor kan modalnya gede dong, betul nggak? Sampai MM-an bahkan puluhan, betul nggak? Betul. Di sini cukup dengan belanja dengan produk yang kita dapatkan, otomatis kita punya peluang promotor atau afiliator atau iklan dan juga keuntungan distributor. Jadi semua keuntungan itu milik kita sebagai afiliator Melia Sehat. Oke, gini, Bib. Mengenai promosi ini dapatnya itu rapi. Melia ini kan ini tadi bagus kan Bib Said kan bilang mengenai promosi. Yang kedua distributornya kan nggak ada. Jadi untuk ke affiliator tadi yang sudah belanja. Nah, ini perhitungannya seperti apa, Bib? Dari promosi dulu, Bib. Gue boleh nanya dulu ya. Misalnya dari keluarga Koko nih. Yang ketika jual barang yang harganya masih di bawah 100. Nah, gue maklarin. Biasanya berapa persen? Ya nggak banyak lah, Bib. Paling 1–1,5% lah. Paling hebat, paling jago 2% dah. Itu kalau omsetnya di bawah 100 ya. Kalau kecil. Miliaran 1% doang, mentok 1% lah. Di bisnis afiliator 17,5% dari omset. Melia? Iya. Affiliatornya 17,5%. 17,5%. Jadi kalau ada omset 1 miliar,
Kita dapat 175 juta. Iya. Langsung 1 hari kerja. 1 hari kerja. Nah, itu promosi mantap. ya. Mantap. Yo. Dan ada yang lebih mantap lagi ya dari ajaran Abang ya. Iya, iya. Abang bahwa, gitu ya, Bang. Iya, Bib, makanya ya kita memang harus benar-benar upgrade sumber daya manusia sebagai afiliator. Ketika gue promosi ke Koko, Koko menjadi konsumen dan otomatis punya bisnis. Berarti Koko jadi member afiliator media. Betul. Nah, ketika kita kerjasama, omset Koko adalah omset gue juga. Omset Ana, ya. Omset Bib Said. Yes. Gimana ya perhitungannya, Bib? Nah, itu 6,25%. 6, tinggi, Bib. Gede lah. Gede. Jadi kalau distributor itu kan ketika ada distributor yang ngambil, paling kan persentasenya berapa kok? Tapi kalau di sini 6,25% dari seluruh omset. Dari seluruh omset. Walaupun misalkan gini, Bib, dia di luar daerah. Ya. Mau di luar daerah, mau kedalaman berapapun itu omset Koko akibat kerjasama kita. Iya, kerjasama. Iya, adalah omset bersama. Jadi Koko cuan, Cengli, gua cuan juga. Cengli. Iya, Cengli. Mantap. Adil fair. Sama-sama cuan. Iya dong. Hanya bedanya gini berarti, Bib. Kalau Ana promosi, dapat tuh 17,5%. Betul. Terus ketika dari distributor Ana melakukan promosi, Ana dapat lagi 6,25%. Ya, 6,25%. Betul banget. Double dong. Cerdas. Emang enak. Kalau misalnya afiliator cerdas nih, aduh. Itu yang diajarkan sama Abang, Bib. Memang benar. Harus meningkatkan SDM. Betul. Kira-kira gitu, Bib. Betul. Mantap ya, Ko. Jadi kesimpulannya kan kita udah dapetin. Dengan kita belanja produk premium yang langsung dikirim ke rumah kita. Rumah langsung ya. Terus juga kita mendapatkan bisnis. Yang bisnisnya yang tadi saya sudah jelaskan. Afiliator tadi, Bib ya. Kira-kira untuk kesimpulan awal ini mudah dimengerti ya, Koy? Mudah, Bib. Karena emang bisnis nyata itu ya mesti begitu, Bib. Iya, promosi berapa persen, distributor berapa persen, kan jelas gitu. Tapi, Bib, ada lagi, Bib. Bukan cuma kita bicara bisnis nyata nih, Bib. Betul. Ada lagi beberapa hal yang mengenai gini, Bib. Yang namanya bisnis nyata, artinya kan produk dong. Ya nggak, Bib? Produk nyata ini, Bib. Jadi ketika Anda ngeluarin duit nih, Anda belanja nih, Anda beli. Produknya itu sesuai nggak, Bib, apa yang nanti bakal Anda dapetin gitu loh. Pertanyaan Koko bagus banget. Karena mohon maaf ya, Koy, untuk banyak afiliator masih belum paham di situ. Ketika kita belanja, yang kita dapatkan itu kan produk. Betul, iya. Belanja terus juga dengan bisnis yang fantastis, produk premium. Terus juga dapat ID keanggotaan member. ID affiliator ya. Dapat website pribadi untuk kita ngerjain bisnisnya ini, semua aktivitas ada di website tersebut. Jelas, jadi bukan hanya produk ya. Transparan, Bib. Transparan. Iya, betul. Nah, bagaimana kualitas dari yang kita keluarkan uang atau kita beli produknya? Tapi gue boleh keluar dari pembahasan ini sebentar. Boleh. Pakai logika dulu nih. Jelas nih, Bib. Oke. Gue mau nanya kok, mobil Mercy sama mobil angkot sama-sama mobil? Sama. Tapi jelas beda, Bib. Bedanya apa? Kegunaannya sama-sama kendaraan dong. Iya, benar. Tetap orang buat bisa naik, tetap bisa naik gitu. Cuman kan beda. Yang pertama dari brand, yang kedua kualitas mesin pasti beda. Kualitas interior. Jadi beda lebih pasti jauh banget lah beda. Nah, kenapa gue bertanya seperti itu kok? Karena gini kok, untuk membandingkan produk Melia ketika kita belanja itu harus apple to apple. Ya, harus yang sama. Memang mungkin mohon maaf nih, misalnya di skincare, memang mungkin ada juga skincare yang lip creamnya mohon maaf kualitas lipstong ya. Iya. Betul ya. Betul. Sedangkan kalau di Melia ini kan premium bagus banget. Iya. Kalau gue boleh analogikan itu adalah produk luar yang depannya S gitu. Yang pokoknya dia skincare juga. Luar negeri ya. Sayit 2 gitu. Iya. Luar negeri banget, Bib. Oke. Komposisi dan bahan bakunya bahkan jauh lebih bagus daripada produk tersebut. Yang Melia punya. Iya. Berarti tapi harganya lebih mahal yang luar. Betul. Mungkin karena dolar kali ya. Sebenarnya tidak sebanding ketika kita keluarkan uang. Nggak sebanding, lebih murah sebenarnya. Iya. Bukan sebenarnya, memang lebih murah. Lebih murah dengan kualitas yang jauh lebih bagus daripada harga yang di luaran sana. Kira-kira begitu. Nah, sekarang karena banyak keluarga Koko pebisnis nih, kalau you belanja produk dengan kualitas yang jauh lebih bagus tapi harga lebih murah,
Gimana pandangan? Yo jangan ditanya, Beb. Udah pasti mantep lah. Berarti tidak ada yang dirugikan, nggak betul? Ada dong, jelas. Apalagi orang kita ini, orang kita ini kan memang nyari yang murah. Betul. Kualitas bagus nih. Tapi jangan sampai kena yang kena, jangan sampai impres. Mercury karena dan gini, Bib. Karena lain-lain ya. Iya, karena gini. Jadi memang banyak juga, Bib, yang pernah Ana lihat ya, Bib. Bahkan Ana lihat langsung mereka ini berani gini. Berani itu gini istilahnya. Dia berani masarin produk dengan legalitas yang belum komplit nih, Beb. Betul. Jadi skincare ini kan ketat nih, Beb. Udah pasti ketat dong, Beb. Namanya skincare buat muka kan. BPOM-nya belum ada dan juga kita nggak tahu apakah dia standar GMP, tapi dia berani masarin. Betul. Nah, dengan Melia ini gimana pandangan Beb Said? Melia yang pertama produk terbuat dari bahan alami tanpa efek samping. Yang kedua, semua produk memiliki izin BPOM dan GMP, Good Manufacturing Practice, standar internasional. Standar internasional tuh, Beb. Dan produk sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini pelajaran buat kita ya, afiliator ya, harus mengerti. Makanya kan abang kita, Abang Syukur, selalu mengajarkan bagaimana jangan menjadi leader dan afiliator yang kopong. Yang kopong. Betul kosong, ya, yang nggak ngerti apa-apa, pengen cuan. Betul, betul. Dia juga nggak ngerti bahwa nanti ketika dia beli produk, seolah-olah produk ini mahal, padahal kualitasnya bagus banget. Makanya harus apple to apple. Betul. Seperti itu kok. Kira-kira terjawab deh. Terjawab, tapi masih ada lagi dikit. Nggak banyak, Bib. Jadi kan kita nih belanja. Kita belanja produk skincare. Kita beli produk skincare Melia. Kita beli cash. Iya. Kita belanja produknya cash. Iya. Betul ya? Betul. Oke. Sorry kok. Gue keluar dulu dari pembahasan ini. Semua transaksi itu kan ada dua. Ada cash, ada kredit. Misalnya kita beli motor. Betul ya? Sebenarnya cash. Walaupun ada yang mengatakan kredit, tapi ke pihak dealernya cash dong kok. Oh. Iya dong? Pihak ketiga. Iya. Cerdas. Jadi bagaimana caranya kredit itu dengan pihak ketiga betul ya? Bukan sama, jadi kembali ke Melia, bukan sama Melianya. Kalau dia tidak beli dengan cash. Betul ya. Tetapi kan gini, Melia tidak pernah menganjurkan, apalagi memaksakan untuk orang membeli produk ketika dia nggak punya uang untuk dia kredit betul ya, dengan pihak ketiga. Nah, terus juga ketika kita melakukan sebuah transaksi, kita harus tahu juga nih, ada pihak ketiga yang menawarkan yang namanya kredit, betul ya? Koko jalan ke mall di Batam ini yang bagus. Nagoya Hill ada, Grand Batam ada. Nagoya Hill. Tiba-tiba Koko lagi jalan-jalan ke sana, masuklah ke dalam toko skincare. Koko nggak punya uang, lagi posisi belum gajian misalnya. Tapi kan nggak mungkin kalau nggak punya uang. Iya, kita aja yang tahu. Iya. Jadi ketika masuk ke toko tersebut, ditawarin lah sama salesnya. Diyakinin, bagus nih, begini, ini ada promosi, ini bagus lah. Tiba-tiba karena Koko melihat ini sebuah kebutuhan, akhirnya Koko beli. Mungkin kepada toko tersebut cash, tapi kan ada pihak ketiga. Ada ininya, Bib. Ada kayak barcode. Dan itu bukan hanya skincare, menawarkan motor, kredit, mobil, rumah, semua rata-rata. Artinya ini dari pihak ketiga. Yang paling penting adalah tidak ada paksaan. Dan itu kalau misalnya ada orang yang mau pun kok, misalnya orang mau menjadi afiliator Melia, tapi dia nggak punya uang, akhirnya dia melakukan hal tersebut dari keinginan dia sendiri, tanpa paksaan. Jika ada paksaan atau ada oknum, Anda bisa laporkan. Kita harus fair, betul ya? Harus fair dong. Begitu tapi juga ketika ada, bagi saya ya, ketika ada orang yang mau sendiri, udah deh, kalau kayak gini saya pakai kredit aja, pembayarannya dicicil dari pihak ketiga. Maka saya bilang kepada afiliator tersebut, jangan gampangan. Kenapa jangan gampangan? Karena banyak orang yang ketika dia melakukan tersebut, dia nggak mau kerja, dipikir skema kaya cepat kaya, betul ya, cepat kaya, sehingga mengkambing hitamkan. Betul. Padahal lu bayangin, yang kembali ke toko tadi, lu belanja ya skincare, betul ya, dengan cara misalnya lu kredit, nggak mungkin besoknya lu balik lagi dong. Ke toko tersebut, gue merasa dihipnotis. Benar. Padahal lu belanja, lu belanja, bayangin yang menyetujui kredit pun juga ya. Betul, itu lu sendiri gitu. Ada juga pihak-pihak yang mengkambing hitamkan. Makanya afiliator harus cermat melihat. Kalau kata abangnya itu, jangan juga kita
promosikan kepada kopong, orang kopong, iya, betul benar, ya, orang benar, kopong benar, itu rata-rata dia pengen hasil tapi nggak mau kerja, betul ya, dengan apalagi dengan cara dia mau sendiri untuk melakukan yang namanya pinjaman, betul ya. Kalau gue sih mendingan kalau memang dari diri dia nggak ya, masalah. Kalau dari diri dia nggak masalah, tapi ditambah ya, tambah, lu harus videoin, harus pakai apa namanya, pakai surat harus apa. Iya. Kenapa? Biar nggak ada Karena kesalahpahaman. Biar nggak dikambing hitam. Kambing hitam juga, betul. Tapi kalau misalnya ada afiliator yang memaksakan itu atau mengarahkan, itu memaksakan dan dengan mengarahkan ya, itu juga nggak bagus, betul ya. Nggak benar juga. Nggak benar. Kita harus fair gitu. Betul, tapi juga kalau ada orang yang kayak gitu mengkambing hitamkan juga bisa dilaporkan juga. Bisa jadi sama-sama dilaporkan. Iya, sama lah. Sama kalau misalkan antum, Beb, gue maksa lapor juga, lo bisa laporin, apalagi handphonenya langsung dipegang atau apa kan? Iya, benar. Padahal di negara ini juga nggak dilarang, betul ya. Sebenarnya memang skema untuk pinjaman itu bukan hanya diciptakan untuk pembelian produk di media dari Sabang sedunia, betul. Hanya saja kita harus pandai melihat tersebut. Iya, harus apalagi kan arahan dari abang gitu. Jangan juga kita promosi kepada kopong. Iya. Kita promosi kepada grade yang bagus. Rata-rata grade yang bagus itu kan punya cash. Betul. Ya? Dan dia juga beli produknya langsung. Dia juga sebenarnya dia paham. Betul. Dia juga paham sebenarnya. Tetapi kalau memang ada orang yang pengen benar-benar mau dari keinginan sendiri, itu kan kembali ke dia. Cuma kita harus jaga-jaga lah. Pribadi lah. Jaga-jaga. Kita harus bikin video. Kita harus manajemen resiko. Karena saya nggak pengen juga jadi mengkambing hitamkan. Betul. Karena pada dasarnya kan memang di kita ini tidak mengajarkan juga untuk memaksa orang. Betul. Memaksa dalam arti menggunakan pihak ketiga. Betul. Cuman kadang-kala ya seperti itu, Bib. Sorry ya kok, banyak nih orang nih sekarang kan lagi heboh judol. Judol ya. Lu tahu nggak? Bener. Gue banyak dapat info orang banyak judol itu. Lu tahu modalnya dari mana? Dari sono pihak ketiga. Gila. Bener nggak? Bener. Dari sono, lu bayangin. Bener. Dan yang digunakan itu di mana-mana menggunakan itu. Betul. Tapi ya kita kembali kepada ajaran abang, carilah grade yang bagus. Iya, yang tepat lah, Bib lah. Dan kita harus hati-hati. Kalau perlu kita fotoin atau videoin, biar dia tidak mengkambing hitam. Iya, benar. Tapi karena ada beberapa laporan dari tim saya itu lebih ke mengkambing hitamkan. Sebenarnya gini, benar tadi yang Bib Said bilang. Ya kalau misalkan lu ada pemaksaan atau apa, ya kita fair gitu. Kan ini juga negara hukum ya. Iya, betul. Kalau emang ana mengkambing hitamkan, Bib Said bisa laporkan ana juga. Betul. Jadi ya intinya fair gitu, Bib ya. Iya. Tapi kembali ke dalam konsep pembelanjaan sih kok. Iya sih, benar sih. Belanja, beli produk sih. I beli produk sama you dengan cara pihak ketiga nyicil. Masa I nggak mau bayar? Iya, nggak mungkin dong. Lucu lah. Udah kayak gitu seolah-olah kok maksa. Iyalah, bener lah. Karena sebenarnya kalau kita bicara ini di pihak ketiga, kebetulan kan Ana juga ada teman beberapa pengusaha dari bidang elektronik. Dari bidang showroom, kan beberapa ada teman juga. Bahkan juga mereka menawarkan pihak ketiga. Betul. Gitu loh. Bahkan mereka juga menawarkan, ayo belanja di sini. Jika tidak ada uang cash, silakan hadir. Datang nanti akan dibantu. Motor aja dengan 1 juta bawa gitu loh, motor pulang. Nah, bawa pulang motor gitu loh. Sama, apalagi zaman sekarang, banyak anak muda ini kan lebih ngetren kayak handphone harus bagus. Betul. Tapi ketika mereka mau belanja handphone itu nggak ada duit cash. Jadi benar yang tadi dibilang. Betul. Handphone aja ya buat lifestyle ya. Iya benar, buat lifestyle gitu. Buat lifestyle aja orang banyak gitu orang melakukan dari pihak ketiga untuk dapetin produk handphone itu biar terlihat ya mungkin ada juga yang buat kebutuhan, buat sekolah, ada juga buat lifestyle tinggal di mana sudut pandang aja sih, Beb. Oke, mantep, Beb. Baguslah untuk arahan kita semua ya dari abang kita bahwa kita benar-benar harus memahami bahwa bisnis nyata, betul. Dengan produk yang nyata. Iya, benar. Ada lagi yang nggak kalah penting nih, Bib. Jadi kan kadang-kadang nih kita agak sedikit lucu, Bib, mengenai bahasa yang selalu abang ajarkan, kerja nyata. Kalau menurut Bib saya sendiri, gimana pandangan Bib Said kerja nyata di Melia itu seperti apa gitu? Kira-kira gimana pandangan Bib Said? Yang pertama adalah kita memahami bisnis Melia itu kita harus ngerti website. Kita harus ngerti cara promosi, kan udah disiapkan, disediakan sama abang
syukur ya. Iya betul. Abang kita. Agar kita mampu mempromosikan secara cerdas, secara sopan, betul. Secara elegan, dan secara logika. Betul. Agar konsumen atau masyarakat paham, masyarakat mengerti, masyarakat tertarik, dan masyarakat mengambil keputusan untuk menjadi afiliator media. Ya, yang memang karena dilihat ini adalah solusi hidup. Iya, betul, gitu betul, ya. Iya. Oke. Gini deh kok. Koko paham bisnis. Kira-kira apa bedanya bisnis sama investasi? Kalau cara pandang orang melihat bisnis ini adalah bisnis, maka bisnis harus dikerjakan. Beda dengan harus investasi. Rajin, harus semangat, harus paham apa yang kita pegang. Kalau bahasa abang kita itu berlian di tangan orang yang tepat, yang ngerti ya, maka dia akan menghargai. Tapi kalau berlian di mata orang yang nggak paham itu berlian, dianggap itu kaca. Betul ya? Betul. Jadi memang bisnis ini nyata, produk nyata, dan kerjanya harus nyata. Kalau saya sih rajin gitu, walaupun dia masih kerja, harus rajin, harus profesional, harus mengikuti tahapan-tahapan dalam orang mengerjakan sebuah usaha atau bisnis. SOP lah ya, ya. Karena di sini kelihatan kok bagaimana kerangka berpikir orang mental kaya sama mental miskin. Jadi ada mental kaya bukan berarti orang kaya, mental miskin berarti bukan orang miskin. Iya betul. Mental miskin itu biasanya bukan orang miskin ya. Iya. Tapi orang yang punya mental miskin itu dia cenderung lebih melihat hasil, tapi tidak mengoptimalkan kerjanya, bahkan tidak mau kerja. Tidak mau, betul. Kalau mental kaya berarti bukan berarti orang kaya, tapi dia tahu syarat mutlak menjadi kaya raya adalah dia harus profesional dan menjalankan semua apa yang memang harus dilakukan. Betul. Jadi Melia ini kerja nyata nggak? Nyata, sangat nyata, sangat nyata. Seperti itu. Bahkan di sini kan ada pengajaran, support system. Ada support system lah. Sudah disediakan semua lah, kurikulumnya lah, betul. Kerjanya sangat nyata. Kok, saudara pasti punya karyawan dong? Iya, ada. Karyawan digaji dong? Digaji. Masuknya jam berapa sih kok? Jam 8. Jam 8. Keluar? Jam pulang? 5. Jam 5 ya? Iya. Kalau dia semau-maunya? Jam 12? Nggak bisa, Bib. Atau dia seminggu cuma datang 2 kali? Nggak bisa, Bib. Kira-kira kok itu diangkat jadi adik angkat apa dipecat? Bukan diangkat-angkat lagi, Bib. Langsung diangkat. Kamu vakum dulu deh, masih banyak yang mau kerja. Betul. Artinya di Melia ini kan menawarkan ratusan bahkan jutaan rupiah setiap hari. Kalau dikerjakan serius, ini bagus banget. Orang di luaran sana mohon maaf, bukan menyudutkan kerjaan manapun ya. Tapi orang di luaran sana yang mohon maaf, hasilnya UMR aja dia mau loh dari pagi sampai kerja nyata dia, Bib. Iya, benar. Kerja nyata. Iya, betul. Untuk hasil yang UMR setiap bulannya aja kerja nyata. Mentalnya lagi banyak udah mental kaya, Bib. Betul. Jadi Melia ini adalah bisnis nyata dengan produk nyata dan kerja nyata. Kerja nyata. Iya, sepakat, Bib. Jadi memang benar, Bib. Ya kalau kita boleh menganalisa, memang banyak dari kita ini yang ya gitu affiliator ini, Bib. Berharap dia nih santai, duduk doang, tidur di rumah, dan dia berharap dapat penghasilan. Dan dia lupa bahwa kerja nyata itu penting gitu. Akhirnya dia pun mengkambing hitamkan apa yang dikerjakan sekarang. Betul. Ya, menurut pandangan ente. Bener, Bib? Betul. Makanya ketika kita menjelaskan kepada calon afiliator itu, kita harus memahami dia, bahwa ini kerja nyata. Bukan hanya memahami, kita kasih tahu bahwa memang ini kerja. Betul. Jadi nggak ada iming-iming. Kalau kata abang itu nggak ada iming-iming. Jelaskan secara cerdas tanpa iming-iming agar orang paham bahwa ini adalah kerja nyata. Tapi kok kan yang terakhir yang terakhir ya. Tadi kan Koko bilang masih ada lagi satu. Produk nyata, kerja nyata, hasil nyata. Kalau dikerjakan, hasilnya itu geda, bukan gede. Geda. Kalau bahasa anak hentah. Iya, hentah. Nihao. Iya, apa nihao? Cuan. Cincai. Cengli. Iya. Aji. Menyala. Ya betul. Jadi hasilnya sangat nyata ya. Ketika kita mengerjakan sesuai dengan tadi perhitungan di tahap awal, 17,5%, promosi dan distribusi, 6,25%, bahkan dikerjakan dalam serius ya.
alhamdulillah ini mampu mencetak banyak anak-anak muda bangsa dari Sabang sampai Merauke memiliki penghasilan di atas UMR bahkan sampai puluhan, bahkan sampai ratusan juta. Dikerjakan, bisnis yang dikerjakan dengan profesional, hasilnya kalau di Melia ini tanpa menyudutkan pekerjaan manapun bisa 1 hari sama dengan UMR, bahkan 1 hari sama dengan 10 kali UMR. 10 kali, ya. Besar dan cepat. Cepat, ya betul, Bib. Banyak juga Anda melihat di affiliator Melia itu anak sekolah, mahasiswa, bahkan pekerja, ya minimal mereka bisa membantulah kebutuhan keluarga. Betul. Dengan hasil nyata di affiliator, gitu, Bib. Betul. Makanya kan kata Abang itu untuk kita memahami dan kita mempelajari dan kita mengerti bahwa bisnis Melia Sehat Sejahtera ini bukan money game. Betul. Betul ya? Betul. Bukan investasi. Betul. Bukan skema cepat kaya. Iya. Skema cepat kaya. Lu mau kaya pada cepat pengen kaya. Pakai tuyul dan lagi bukan cari-cari orang. Ini bukan cari-cari orang. Betul. Nah, dan Melia ini ditegaskan lagi buat kita semuanya adalah bisnis yang nyata. Dengan produk yang nyata. Kerja yang harus nyata. Betul. Ini Anda sepakat. Hasilnya nyata. Betul. Bahkan kalau saya suka bercanda sama afiliator nih ketika ada orang yang nggak yakin gitu ya, saya cuma nanya gini, apa yang saya jelaskan tadi misalnya dari marketing plan, bener gak sih? Bener. Bisa diambil? Lo udah dapat? Udah. Bisa diambil? Bisa dibelanjain? Tarik ya? Tarik duit ya? Iya. Oh, iya. Bisa ditarik tuh duit, withdraw, bisa. Bisa dibelanjain? Bisa. Sumpah? Sumpah. Demi Tuhan? Demi Tuhan. Nggak bohong? Nggak bohong. Berarti itu sedang menjelaskan bahwa bisnis ini ketika ada omset, ada hasil, dan dibayar 1 hari kerja. Langsung. Betul. Memang jadi hasilnya nyata. Cuan. Cincai. Cengli. Ajib. Betul. Jadi gitu, Bib. Jadi benar, Anda juga sepakat sekali dengan apa yang Abang Syukur tanamkan di kita, bahwa bisnis nyata itu produk nyata, bisnis nyata, produk nyata, kerja nyata, dan hasil nyata. Ini memang harus menjadikan jargon ya. Betul. Jargon gitu nih. Betul. Dan gue pernah ingat ya, belajar sama abang kita, Bang Syukur, bahwa ketika dia bahas masalah berlian itu loh. Iya. Bisnis tepat. Iya. Bisnisnya tepat. Iya. Di tangan orang yang tepat. Dan menawarkan kepada orang yang tepat sama dengan tajir. Sukses, cengli. Cuan. Fair ya. Cengli. Betul. Bisnis yang tepat di tangan orang yang tepat dan menawarkan orang yang tidak tepat, kurang tepat lah ya, Bib. Pengen cepat kaya, maka tidak cengli. Betul. Betul ya? Betul. Kacau. Bisnis tepat di tangan orang yang tidak tepat, menawarkan orang yang tepat pun sama juga. Tidak cengli. Gue bayangin, gue nggak ngerti Melia itu apa, gue jelasin kokoh yang pinter dalam berbisnis, nggak nyambung, betul ya? Benar. Akhirnya gue cuma ngomong hasil doang. Betul nggak? Kenapa? Karena afiliatornya atau leadernya kopong. Tapi yang tadi kan sebelumnya, cadonnya atau calon afiliatornya yang kopong. Yang lebih serem itu adalah bisnis yang tepat dijalankan sama orang yang tidak tepat, menawarkan yang tidak tepat sama dengan kambing hitam. Bukan kambing hitam lagi, bisa begini dia. Betul. Zong. Oleh karena itu kan pesan abang adalah semuanya tonton video. Betul. Tonton video, pelajari video, ulang-ulang agar benar-benar menjiwai. Betul ya. Tapi memang luar biasa. Terus juga ada 6 langkah sukses. Betul ya. Ada 6 pilar. Betul. Ada rahasia closing. Ada lagi satu cara membangun tim yang solid. Iya. Semua video itu kita pelajarin, betul ya. Disiapkan sarana, fasilitas sudah disiapkan oleh top leader kita. Infrastrukturnya udah mantep. Oleh Pak Syukur Nababan yang anggota DPR RI. Artinya Pak Nababan sangat menjiwai. Betul. Dan kita sebagai afiliator harus menyambut ya. Mendengarkan, mengikuti, dan melakukan secara satu frekuensi. Satu komando. Frekuensi. Karena Bang Syukur benar-benar menyayangi kita ini. Betul. Kan kemarin kita datang ya. Dijenguk. Jarang temenan sama triliuner. Jarang. Artinya semua sarana, infrastruktur sudah disiapkan. Jadi pesan saya untuk semuanya ya. Semua afiliator dan juga calon afiliator. Pelajari dengan benar, kerjakan dengan benar, dan nikmati dengan benar ya. Harus jujur ya, harus jujur, harus tulus, harus ikhlas,
harus ridho, istiqomah ya, harus ridho harus ridho terhadap takdir hari ini. Ya, kalau memang harus memulai, ya harus memulai. Betul. Terus juga apapun semua kita lakukan, mudah-mudahan ini menjadi jawaban doa kita selama ini. Iya, amin. Betul ya. Betul. Dan saya, alhamdulillah, dari saya mendapatkan bisnis Melia ini salah satu keberkahan yang sangat saya rasakan berkah gitu, merubah struktur kehidupan keluarga sama juga Coffee dan banyak ya Bib ya, hasil dari putra bangsa atau masyarakat merasakan bukan hanya produk, bukan hanya hasil, bukan hanya kaya raya, tapi karakter mental, ya itu kaya. Yang penting sih Bib ya. Itu yang paling bagaimana kerangka berpikirnya harus bagus. Betul. Mantep Bib. Gitu kok. Terima kasih banyak kok. Terima kasih Bib Said yang pertama atas waktunya mau hadir sama-sama dengan sengaja ke kota Batam nih ya. Batam. Sengaja nih Bib. Dengan sengaja hadir untuk memberikan sedikit wawasan lah. Terima kasih banyak Bib. Dan juga kita doakan seluruh affiliator Melia sehat-sehat semua. Amin. Mentor-mentor dan juga Abang Syukur semua sehat-sehat. Dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Sampai berjumpa lagi Bib di mungkin ada podcast lain nanti kedepannya, obrolan tentang bisnis affiliator atau mungkin nanti kedepannya Ana yang jenguk Bib di Jakarta. Oh boleh. Apakah main dong di Jakarta. Iya. Jakarta boleh, Lombok boleh, Bali boleh, boleh. Singapura juga boleh. Singapura ya Bib. Itu aja Bib. Terima kasih banyak Bib. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Berjumpa lagi Bib ke depannya. Terima kasih Bib. Oke. Sukses untuk kita bersama. Syukron. Afwan Bib ya. Siap. Afwan. Terima kasih. Thank you semuanya.